Ini biasanya orang-orang begini ada maunya ini. Ada maunya. Jadi kalau misalnya anak muda suka dengan seorang, jadi pura dilihat aku, dilihat dia rohani, kan gitu toh? Ya, doa kencang-kencang. Ya. Di gereja dia Bapak Ibu Saudaraku, yang biasanya semangatnya untuk ibadah itu kurang, tapi karena ada yang dia taksir di situ, girangnya luar biasa. Lompatnya luar biasa, tepuk tangannya luar biasa, haleluyanya luar biasa. Betul apa betul? Itu. Supaya dilihat oleh yang disukai, itu abang rohani rupanya. Kan begitu ya? Begitu ya, Saudara? Begitu kan? Saya pun dulu begitu. Supaya dilihat keren kan gitu ya. Kalau ada cewek yang kita suka di gereja itu, Bapak Ibu Saudaraku, biasanya kita itu supaya dilihat itu abang rohani, maka Bapak Ibu Saudaraku, girangnya luar biasa, tepuk tangannya luar biasa. Di gereja kita tepuk tangan, di gereja kita haleluya, di gereja kita berjoget-joget luar biasa. Tapi ada acara dangdutan di kampung, muka ikut juga jogetan di situ. Ayo goyang bang, ikut goyang di situ. Tapi di gereja kalau sudah rohani luar biasa. Tapi ketika kau baru keluar dari rumah ada dangdutan, ikut juga kau goyang di situ. Padahal tujuanmu hanya dilihat orang, supaya orang yang kau kasihi itu, orang yang kau sukai itu, supaya dilihat engkau rohani. Sama saja engkau munafik, karena ada maunya. Ada maunya. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudaraku, Anda di sini, misalnya saya ada di depan, ada Bapak Gembala itu, supaya saya berdoa langsung haleluya, haleluya, supaya Bapak Gembala lihat aku rohani. Banyak orang begitu? Banyak enggak? Coba kau bilang dari kanan, kau gitu enggak bilang begitu? Ya. Bawa bakso Charles. Nanti mau dibagi-bagi. Ya. Tetapi jika kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada banyak arti dari apa dikatakan ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Maksudnya yang pertama, supaya engkau konsentrasi, tidak diganggu dengan orang lain. Masuklah ke dalam kamarmu. Kalau kamu masuk ke dalam kamarmu, jangan ikut HP-mu. Halo? Kalau kamu masuk ke dalam kamarmu, Pak Pendeta, aku udah ada kamar di rumah. Sudah di ruang tamu. Nah, itu. Ruang tamu juga ada di rumah. Di kamar mandi lah kau situ. Saudaraku, dikatakan tetapi jika kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Tujuan yang pertama, arti yang pertama adalah supaya engkau konsentrasi, fokus, tidak diganggu dengan keadaan. Hanya engkau dengan Bapa bertemu di sana. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda berdoa, usahakan HP-mu tinggal. Usahakan HP-mu tinggalkan. Jangan ikut HP-mu. Ibadah begini juga sebenarnya HP-mu jangan kau pegang-pegang. Iya, udah lepas sama Chris. Karena mengganggu. Mengganggu itu. Nanti suamimu WA. Di mana celana dalamku? Firman lagi datang, langsung diambil si iblis, ngurusi celana dalam di situ. Di mana celana panjangku? Di mana tadi kunci rumah? Karena kau balas WA-nya lagi ibadah. Ibadah begini harusnya kau jangan pegang HP. Lepas. Pak, aku kan pegang firman, Pak. Alasanmu aja itu. Lepas. Kenapa? Kita tidak bisa fokus. Karena HP-mu itu kecuali kau matikan wifi-nya. Tuh. Kalau kau matikan wifi-nya, orang WA bisa enggak? Nggak bisa. Kau pasang penggetar di situ, Bapak Ibu, mengganggu diri.
begini. Lagi konsentrasi dengan firman Tuhan. Pacarmu WA, kalau nggak mau balas nanti putuskan kau. Kalau nggak mau balas nanti putuskan kau. Kita sampai 3 ya. Terpaksa juga dibalas. Gitu. Mulai lepas, mau dipegang lagi sama dia. Kita nggak konsentrasi. Jadi arti yang pertama di sini, Bapak Ibu Saudaraku, berdoalah masuk ke dalam kamarmu supaya engkau fokus. Fokus. Tidak diganggu dengan keadaan. Tidak diganggu dengan WA dari orang tua, tidak diganggu dari kakak rohani, tidak diganggu dari tetangga, tidak diganggu dari sahabat, tidak diganggu dari jemaat. Engkau fokus kepada Tuhan dalam berdoa. Makanya kalau Anda berdoa, usahakan yang mengganggumu tinggalkan. Pak, aku doa dalam kamar, tapi HP-nya 2 meter jauhnya, sama saja. Sama saja. Kalau nanti pas lagi Anda berdoa lagi dalam hadirat, haleluya, haleluya, haleluya. Siapa tadi? Konsentrasi enggak? Konsentrasi enggak? Hilang fokus enggak? Hilang fokus. Hilang fokus. Makanya arti yang pertama tadi dikatakan di sini adalah sebelum kita masuk ke dalam doa Bapa kami, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi, supaya engkau fokus, tidak diganggu dengan keadaan, tidak diganggu dengan apapun, tidak diganggu dengan anak. Fokus. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku, misalnya si suami lagi berdoa dalam kamar, ada ruang terbuka masuk dari apa namanya nih, ventilasi. Istri lagi goreng ikan teri Medan. Pas masuk sambalnya, suaminya lagi haleluya, haleluya, Hacim, haleluya, Hacim. Terganggu enggak? Terganggu enggak? Biasanya haleluya 12 kali, tapi yang Hacimmu yang 12 kali. Terganggu. Sangat terganggu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Anda mau berdoa, jangan diganggu dengan keadaan apapun. Engkau fokus dengan Tuhan. Engkau benar-benar intim dengan Tuhan. Amin. Engkau fokus dengan Tuhan, engkau benar-benar intim dengan Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang kedua sebenarnya, arti dari ini, ketika engkau berdoa dengan ciri khas yang seperti ini, berarti engkau sedang serius dengan Tuhan. Engkau sedang serius dengan Tuhan. Engkau menganggap Tuhan itu bukan gampangan, tapi engkau anggap Tuhan itu spesial. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, ketika misalnya Bapak Gubernur datang ke tempat ini, Anda buat bersih tidak tempat ini? Hah? Anda buat bersih tidak tempat ini? Anda buat rapi tidak tempat ini? Hah? Kenapa yang datang siapa? Tuhan. Anda menyambutnya dengan baik. Anda menyambutnya dengan baik. Berarti ketika kau bersihkan ini, kau anggap itu gubernur penting, bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan. Jadi ketika engkau berdoa dengan ciri khas yang seperti ini, kau anggap itu Tuhan sangat dan sangat penting dan sangat istimewa. Bukan asal-asalan Anda datang ke hadirat.
Saya masih ingat dulu Bapak Ibu Saudara, waktu saya masih di Toraja, sudah meninggal orangnya sekarang. Saya pernah praktek di sana di Toraja. Jadi saya sekolah misi di Sulawesi Tenggara, Kendari. Terus gembala saya taruh saya di Toraja. Nanggala. Wah, untung masih ingat. Di Nanggala. Kalau Anda pernah ke Toraja, masuk ke dalam itu dari Rantai Pau. Jadi sebelum apa sudah ya, saya lupa. Masuk ke dalam itu ada pohon-pohon rimbun bambu-bambu di sana. Itu banyak kalong di sana. Kelelawar